semesta ini bekerja dengan hukum frekuensi. Frekuensi yang kita sampaikan kepada semesta, mereka saling tarik-menarik dengan frekuensi yang sama. Mungkin semua motivator, semua praktisi ilmu juga mengatakan hal yang sama, right? Tapi sebenarnya frekuensi yang paling dominan itu muncul dari identitas lama yang ada di dalam bawah sadar kita. Jadi dibenerin dulu dirinya. Makanya ini satu ranah dengan omongan dari Sang Pencipta yang dia bilang, kalau kamu ingin merubah takdirmu, maka rubahlah dirimu sendiri. Itu betul, Mas. Dirubah dulu di dalam dirinya. Kalau nggak akan bisa. Kenapa hidup ini selalu mengulang-ulang pola-pola yang sama? Mungkin bisa dijelaskan sama Kak Roma. Oke, topiknya langsung agak berat ya. Langsung aja. Jadi gini, sebenarnya Law of Mirror ini mungkin saya bukan salah satu sih, mungkin satu-satunya yang membahas lebih dalam soal Law of Mirror. Law of Mirror ini salah satu ilmu yang benar-benar luar biasa dan mengubah titik poin hidup saya. Nah, dari Law of Mirror saya baru tahu kalau apa yang kita alami dari kegiatan, dari peristiwa, dari perasaan yang selama ini kita alami di masa lalu, bahkan di hari ini, itu menciptakan trauma. Nah, trauma ini dominan di dalam identitas lama kita di alam bawah sadar. Oh gitu? Yes. Dan ini mempengaruhi apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita pikirkan, Mas. Contoh, kenapa orang baik selalu tersakiti? Kenapa? Law of Mirror bekerja di sini, Mas. Biasanya orang baik itu cenderung ya merasa semuanya itu tanggung jawab mereka. Mereka cenderung merasa tertekan. Nah, kecenderungan ini menghasilkan energi negatif. Energi negatif ini ketika selalu berulang, mereka akan masuk ke dalam identitas lama yang ada di bawah alam bawah sadar. Yes. Dan alam bawah sadar ini sangat dominan. Misalnya nih Mas nafas, sadar nggak? Nggak sadar. No, you are not. Kamu nggak sadar sama sekali, right? Mas nggak akan sadar. Kalau sadar mati soalnya. Masuk. Jadi ketika seseorang itu secara nggak sadar, mereka terpengaruh oleh identitas lama ini. Jadi misalnya pun mereka bilang, aku ingin sukses. Tapi di dalam identitas lamanya, mereka takut. Mereka takut bermimpi karena mereka terlahir nih, misalnya kayak saya. Saya terlahir di keluarga yang, mohon maaf, saya miskin. Saya nggak menyalahkan orang tua, saya udah move on, saya udah memaafkan, udah nggak ada dendam sama sekali. Dan keluarga saya juga dulunya memang bukan keluarga yang harmonis kayak gitu ya Mas ya. Cuman semakin saya mempelajari ilmu energi, di situ saya sadar mereka tidak bersalah. Mereka juga terpengaruh dari orang tua. Mereka adalah seorang anak sebelumnya. Nah, kekurangan orang tua saya adalah mereka tidak tahu bagaimana cara memutuskan karma itu. Yes, kalau misalnya orang lain bilang karma, kalau saya bilangnya Law of Mirror. Karena Law of Mirror ini terlalu detail dan lebih mudah dipahami. Kayak gitu Mas. Dan banyak nih orang yang merasa heran, kenapa mereka itu selalu ketemu dengan orang-orang yang mempunyai masalah sama. Right, itu betul. Kenapa ya? Jadi sama kayak tadi, identitas lama ini nih, ya Mas ya, kan tersimpan nih di dalam alam bawah sadar kita, right? Nah, nervous system kita Mas, ini nih yang paling krusial banget. Guys, nervous system menyukai hal-hal yang sama dengan apa yang kamu rasakan di dalam diri kamu. Hal-hal serupa, misal kamu takut untuk ditinggal, maka kamu akan bertemu dengan orang yang akan meninggalkan kamu. Kamu akan dibohongi, kamu akan dikhianati. Itu adalah Law of Mirror. Ngeri nggak Mas? Itu ngeri. Wih. Yes. Sampai sejauh itu ya? Sampai sejauh itu. Jadi kalau misalnya nih kita terlahir di keluarga miskin, Mas kebayang nggak? Ketika kita terlahir di keluarga miskin, kita nggak pernah tahu rasanya duduk di sofa mahal. Kita nggak pernah tahu rasanya tidur di tempat tidur yang bagus. Kita nggak pernah tahu pendidikan yang bagus di luaran sana. Kita nggak pernah tahu. Jadi realita kita itu semuanya tentang hal-hal yang negatif. Makan harus kerja dulu. Makan nggak bisa 3 kali sehari. Makan seadanya. Bagaimana dia bisa membayangkan yang baik-baik? Dan selama dia hidup, dia membayangkan hanya identitas lamanya. Jadi kalau misalnya ya Mas ya, sebenarnya dunia ini agak sedikit kejam, tapi mereka nggak kejam. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala tuh, aku suka hukum frekuensi.
agak sedikit kejam tapi nggak kejam. Nggak. Bisa dijelaskan? Karena ada jalan keluarnya, Mas. Oh ya. Yes. Ada win-win solution ya? Yes. Misalnya nih Mas, kita ambil contoh ya Mas. Di bumi ini ada hukum gravitasi, right? Iya. Semuanya adil, right? Semuanya adil, semuanya dapat hukum gravitasi. Nggak ada, kita bukan bicara soal moral. Semesta ini tidak bekerja dengan hukum moral. Siapa yang baik maka dia luar biasa, enggak. Siapa yang mengerti soal hukum frekuensi maka dia hebat. Jadi misalnya nih, kita ambil contoh ya Mas ya. Hukum frekuensi itu berbicara tentang energi. Oke. Oke, sama yang tadi saya bilang, orang baik kenapa selalu disakiti? Kenapa seseorang bisa mengulangi hal-hal yang sama selalu setiap hari? Benar. Yes, karena identitas lama yang ada di bawah alam sadar. Ya, sampai di sini Mas ya udah connect belum? Connect. Oke, jadi biar saya lebih gampang jelasin. Karena maklum kadang wanita itu suka mengulang-ulang. Ini ya namanya wanita ya. Jadi kalau orang ini depannya tidak bilang, iya saya paham Mbak. Jadi kita ngerasa kayak mana gitu kan, dominan perasaan kayak gitu ya Mas ya. Oke, sampai di mana tadi? Itu kan? Connect dalam ke alam bawah sadar kita. Iya, betul. Jadi karena semesta ini bekerja dengan hukum frekuensi yang kita sampaikan kepada semesta, mereka saling tarik-menarik dengan frekuensi yang sama. Mungkin semua motivator, semua praktisi ilmu juga mengatakan hal yang sama, right? Tapi sebenarnya frekuensi yang paling dominan itu muncul dari identitas lama yang ada di dalam bawah sadar kita. Jadi dibenerin dulu dirinya. Makanya ini satu ranah dengan omongan dari Sang Pencipta yang dia bilang, kalau kamu ingin merubah takdirmu, maka rubahlah dirimu sendiri. Itu betul Mas. Dirubah dulu di dalam dirinya. Kalau nggak akan bisa. Sudah diterangkan juga ya? Yes, kalau nggak akan bisa sama sekali. Bukan karena dia miskin ya, bukan karena dia malas, bukan karena dia tidak berpendidikan, enggak. Tapi karena tidak mau berusaha untuk merubah sesuatu yang sudah ada di dalam dirinya. Oke. Lalu bagaimana hukum cermin bekerja dalam relasi dan kehidupan? Oke, sebenarnya ini akan aku bahas dalam seminar aku, cuman khusus untuk ngaji Roso aku kasih. Terima kasih Kak Roma. Iya, jadi sebenarnya beberapa tadi aku sudah spill sebenarnya. Dalam seminar aku nanti akan dibahas sebenarnya masih ada cara bagaimana sih supaya kita itu bisa mengulang identitas yang lama kita masukin. Kita memang nggak bisa mengubah serta-merta, tapi kita bisa mengubah dengan sedikit demi sedikit. Misal, terkadang ya Mas ya, sebagai contoh saya terlahir di keluarga yang ya apa adanya gitu. Dan ketika saya masuk ke dalam mall, pasti saya was-was. Bukan jalan di tengah aula mallnya, bukan, tapi masuk ke tempat yang saya tidak pernah masuk. Di mana kemewahan itu begitu menguar kayak gitu. Tidak ada yang salah dengan saya sebenarnya. Tapi identitas lama saya tidak terbiasa dengan hal itu. Ya, itu salah satu contoh ya Mas ya. Karena saya perempuan, namanya perempuan suka shopping. Jadi jadi ketika saya berjalan, rasa takut itu ada. Sistem nervous Yes. berjalan. Nervous system di dalam diri kita akan menghadirkan situasi, hal, atau orang lain dengan situasi yang sama yang dengan apa yang kita rasakan. Misal saya takut ya Mas ya, saya takut untuk jadi kaya. Maka yang datang kepada saya itu bukan peluang, tapi situasi yang sama. Kayak saya mau mulai contoh. Dulu saya Gojek. Sempat Gojek juga ya? Bukan sempat, memang 1 tahun saya sebagai Gojek. Keren banget. Coba sebutin Mas peran. Mungkin saya udah ngelakuin banyak hal pekerjaan. Serius. Saya pernah jadi cleaning service di toilet. Semua sudah saya lakuin. Bukan karena kekurangan uang ya Mas ya, bukan. Tapi memang kehausan saya tuh pengen tahu gimana sih rasanya jadi profesi ini, gimana profesi ini tuh apa gitu. Rasa ingin tahu itu tadi ya. Yes. Dan dalam profesi itu ada satu hal yang membedakan, kasta. Kasta. Ya, energinya kerasa Mas. Saya mulai memperhatikan orang kaya lebih sering senyum daripada orang miskin. Mohon maaf. Itu lebih sering senyum Mas. Faktornya itu apa? Kira-kira? Mungkin tidak ada rasa khawatir Mas. Really? Yes. Tidak ada rasa khawatir. Mereka ngerasa kayak di rumah sudah ada makanan, bulanan sudah ada, rumah ada, rasa nyaman.
Dan mereka itu nyaman dulu baru terbiasa. Sedangkan kebanyakan orang yang ekonominya sulit, yang di bawah, mereka terbiasa dulu baru nyaman. Oke. Mereka terbiasa untuk makan apa adanya, lalu mereka ngerasa mereka nyaman. Dan ketika mereka nyaman, disitulah yang paling bahaya, Mas. Identitas lamanya masuk. Oke. Dan itu susah ya untuk... Yes, bahkan ada Mas yang tiba-tiba kaya nih, udah terbiasa hidup sederhana, tidur di bawah, kan pakai tikar. Ketika dia kaya raya, dia nggak bisa tidur di atas kasur. Dia tidur di bawah. Iya benar. Ada. Betul banyak. Karena identitas lama itu ya. Yes, betul Mas. Nah, cara mengubah, misal nih, yang Kak Roma tadi katakan ada yang namanya, nervous system, atau sistem nervous itu, bisa nggak diubah menjadi confident system? Bisa dong, bisa. Caranya? Berani. Surprise, kejutan Mas. Jadi kejutan maksud saya itu adalah kamu berani melakukan hal yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya. Awal-awal saya melakukan seminar online, saya nyanyi depan umum Mas. Oke. Sebelum saya sampai ke sini, saya berbicara kayak orang gila di dalam kamar, terus ditemenin sama teman-teman saya, salah satunya sekretaris saya juga. Oke. Jadi ngedengerin saya ngomong kayak orang yang lagi ngomong sama orang lain kayak gitu. Oke. Harus mengingat, bukan menginginkan ya Mas ya, tapi mengingat. Ah ini udah panjang nih, larinya malah ke law of attraction, sorry. Pertama tadi adalah melakukan sesuatu hal yang belum pernah kita lakukan, surprise yourself. Kejutkan diri kamu sendiri dan berani melakukan hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Oke. Kalau kita takut melakukan sesuatu, lakukan. Itu pertanda Mas, itu intuisi. Kalau kita mau berubah, ada yang namanya berusaha dan ada intuisi, usaha intuisi namanya itu. Jadi kalau kita pengen berubah Mas, ya, kalau kita ingin berubah, gak tahu kenapa, akan ada hal yang datang seperti seolah-olah sang pencipta itu datang berbisik sama kita. Misal, kayaknya enak ya punya mobil. Terus tiba-tiba ya Mas ya, dalam logaritma Mas taruh mungkin memang ada mic di dalam, terus dia ngedetect apa yang Mas inginkan. Enak kali punya mobil, terus tiba-tiba ada mobil, iklan mobil gitu ya. Nah itu salah satu contohnya. Terus tiba-tiba suatu hari nanti ada temen yang mau jual mobil, kamu mau ngambil nggak mobil aku? Mobil aku bagus loh kayak gini, aku lagi butuh duit, misalnya kayak gitu. Atau Masnya tiba-tiba pengen belajar mobil, yang sebelumnya belum pernah belajar mobil. Oke. Itu intuisi. Dan itu kita harus berani lakuin. Misal kita ingin berubah, terus tiba-tiba ada iklan seminar aku, misalnya kayak gitu. Kalau nggak muncul video aku di algoritma mereka kayak gitu. Oke, bicara soal berani ya. Ya. Yang namanya keberanian atau apa ya namanya, itu kan rentan sekali dengan yang namanya resiko. Nah, orang-orang kan biasanya belum dilakukan. Itu kan pasti mikir resiko atau konsekuensi. Kalau saya melakukan ini, kemungkinan terburuk itu pasti mereka sudah detect lah. Nah, cara menghadapi itu semua gimana, Kak? Just do it. Lakuin aja. Kan namanya juga berani, Mas. Whatever it is, apapun resikonya, I don't fucking care. Just do it. Apapun. Mas kehilangan apa sih? Waktu saya jadi Gojek, saya berpikir kalau saya nggak lakuin apa yang saya kehilangan, memang saya udah miskin. What I lose? Apa yang aku kehilangan? Gak ada. Aku coba, ya gagal ya ulang lagi. Hal yang paling berharga di muka bumi ini ya Mas ya, bukan uang. Waktu. Semakin lama menunda, semakin kamu kehabisan waktu. Time ya? Yes, bukan uang yang paling berharga, tapi waktu. Oke. Dan ini berarti banyak people like guilty because mungkin mereka nggak berani melangkah dengan gara-gara bayang-bayang masa lalu di belakang itu ya. Jadi terjawablah sore ini dengan Kak Roma. cara salah satu ya ini tadi yang kita bicarakan kan ya. Iya, itu nervous system yang ngomong Mas. Jangan, gak enak. Kayak gitu. Jangan, nanti kamu sulit. Jangan, nanti kamu gagal. Jangan, nanti kamu gagal kayak papa kamu. Nanti kamu gagal kayak teman kamu. Gitu Mas. Akhirnya kita pandangan secara tidak langsung kita sudah, iya papa saya dulu pernah kejadian. Iya, tetangga saya kejadian. Resikonya ini. Yes, terus betul. saya menjadi seperti ini. Nah, itu kan yang lebih mendahului kita sebenarnya. Iya. Belum melakukan sudah mereka yang pikiran-pikiran seperti itu yang mendahului kita. Iya, betul. Jadi intinya berarti apa tadi, Kak? Berani. Lakuin aja. Apapun resikonya, asal kita tidak menghabiskan waktu. Ambil. Waktu ya. Karena kalau kita melakukan resiko yang besar, hadiahnya juga besar sebenarnya.
Kalau mau hadiah besar, resikonya kecil, itu namanya penipuan. Right? Iya, sure. Apakah orang yang sering menyakiti kita itu sebenarnya membawa pesan bagi diri kita, Kak? Yes. Ya. Kan frekuensi bermain. Mereka itu terundang datang ke kita. Karena memang kita tidak menyukai diri kita. Kita tidak merasa layak untuk dihargai. Kita tidak merasa layak untuk dihargai. That's why. Itulah kenapa mereka datang kepada kita. Mereka datang itu sebenarnya pesan dari semesta. Hey, love yourself. Cintai diri kamu sendiri. Maka orang-orang, gini loh Mas, kalau kita nggak mau berubah, orang di sekitaran kita tidak akan berubah. Oke. Sama sekali. Yes. Berarti kita yang harus berubah duluan kan gitu ya? Iya Mas, realitas kita itu berubah ketika kita berubah. Bukan kita berubah, realitas kita berubah. Enggak, kebalik. Orang anggapnya dunia berubah dulu. Oh aku sukses dulu, maka aku bahagia. Oh aku punya uang dulu, maka aku bahagia. Enggak kayak gitu. Kita bahagia dulu, biar rezekinya lancar. Kita bahagia dulu, biar kita lebih awet muda. Biar kita lebih sehat. Biar orang-orang ikut bahagia dengan melihat senyuman kita, bahagia kita. Tapi kalau mukanya murung, Lalat aja takut ya. Aduh.